Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Part pertama. Di sebuah kota Universitas Linseng, terlihat seorang wanita yang bernama Suzitan. Terlihat sangat kesal dan tidak suka dengan kedatangan seorang pria yang bernama Kinli, yaitu kakak ipar Zitan yang akan menjemput dirinya. Suzitan pun sangat marah kepada Kinli dan berkata, "Kinli, kenapa orang bisu sepertimu yang menjemputku? Kau bisa tidak? Jangan keluar mempermalukan diri sendiri. Ayo cepat jalan, jangan biarkan teman-teman kelasku melihat kita. Kedepannya, jangan menjemputku lagi, aku tidak mau dipermalukan diriku di sekolah." Sementara di kediaman keluarga Su, terlihat Bibi Hanying, ibu mertua Kinli, sedang berbincang dengan seorang tamu yang bernama Ming Hao. Ming Hao ini teman masa kecil putri Bibi Hanying yang bernama Qin Yin. Bibi dan Ming Hao membicarakan masa lalu dirinya dengan Qin Yin. Kemudian Ming Hao menanyakan Qin Yin dan suaminya. Bibi menjawab bahwa Qin Yin sedang berada di kantor, sedangkan suaminya baru saja pulang menjemput Zitan dan ia tidak tahu sedang melakukan apa karena ia selalu berada di kamar sendirian. Dan Bibi berteriak meminta Kinli untuk turun ke bawah menemui Ming Hao. Tetapi Kinli tidak turun. Zitan pun yang menghampiri kamar Kinli dan berkata, "Kinli, apa kau tuli? Kau tidak dengar ibuku memanggilmu?" Betapa terkejutnya Zitan saat mencoba masuk ke kamar Kinli yang pintunya sedikit terbuka dan melihat Kinli sedang bermeditasi tanpa memakai baju, membuat Zitan pun tersipu malu dan pergi meninggalkan kamar Kinli. Sedangkan Kinli yang baru saja selesai meditasi membuka pelan-pelan matanya dan bergumam, "Pria tua itu mengajariku ilmu tenaga dalam, memberitahuku bahwa perlu 10 tahun untuk mencapai kesuksesan. Sebagai penggantinya, aku tidak boleh berbicara selama 10 tahun. Dan akhirnya hari ini tiba. Pas 10 tahun, setelah begitu banyak mengalami penderitaan, aku sekarang dapat berbicara kembali." Lagi-lagi, Bibi Hanying memanggil Kinli untuk turun ke bawah. Setelah selesai berpakaian, ia pun turun menemui ibu mertuanya dan Ming Hao. Lalu, Ming Hao memperkenalkan diri. Ming Hao yang mengetahui Kinli bisu, ia menghinanya. Kinli menjabat tangan Ming Hao dengan sangat keras sehingga Ming Hao berteriak. Dan Kinli berkata, "Ada apa denganmu?" Mereka pun terkejut mendengar Kinli bisa berbicara. Ming Hao berpikir Kinli pura-pura bisu untuk menipu Qin Yin. Tiba-tiba ponsel Zitan berdering. Begitu ia angkat, ia mendapat kabar kakaknya akan ditangkap polisi. Kinli pun bertanya ada apa dengan Qin Yin. Zitan menjawab, terjadi masalah pada perusahaannya dan ia akan ditangkap polisi. Lalu Kinli bergegas menuju ke perusahaan Tianjing di mana istrinya bekerja. Sementara di perusahaan Tianjing terlihat seorang wanita yang bernama Liu Wan. Ia sedang marah-marah menuntut ganti rugi atas produk kosmetik Tianjing yang ia pakai sehingga membuat wajahnya penuh dengan jerawat. Tidak lama kemudian, keluarga dan teman Qin Yin datang. Mereka pun membela Qin Yin dan berkata bahwa itu semua bukan karena kosmetik, melainkan karena kau sendiri yang punya masalah pada wajahmu sendiri. Dan sebelumnya, sudah banyak orang yang memakai kosmetik ini. Tidak terjadi apa-apa dengan wajah mereka. Kebetulan aku mengenal jenderal polisi. Jenderal polisi, aku beritahu padamu, namaku Liu Wan. Liu Zeng adalah sepupuku. Dia adalah gubernur Yang Zeng. Balas wanita itu. Mendengar Liu Wan mengatakan itu, mereka semua terkejut. Ming Hao yang sebelumnya membela Qin Yin berdalih itu semua tidak ada hubungannya dengannya. Malah Ming Hao mengatakan seharusnya perusahaanlah yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Kinli datang dan berkata, "Nona Liu, boleh minta waktumu 10 menit. Dengan waktu 10 menit, aku akan menyembuhkan jerawat Anda. Setelah itu, Anda harus menghentikan tuntutan Anda. Oke, kau harus menyembuhkannya. Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu." Di situasi itu, Qin Yin terkejut mendengar suaminya bisa berbicara.
dan menghentikan suaminya agar tidak membuat masalah. Qin Li menegaskan bahwa jerawatnya itu karena panas dalam. Jika kau sedang tidak sibuk, lebih baik membantuku menyiapkan bahan obat tradisional Cina. Walaupun Qin Yin sedikit ragu, ia tetap pergi menyiapkan bahan obat itu. Beberapa menit kemudian, Qin Yin membawa bahan-bahan obat itu. Akan tetapi, Qin Yin minta kesepakatan jika terjadi masalah, keluarga Su tidak akan bertanggung jawab. Qin Li tentu saja paham betul kalau keluarga Su tidak akan ikut campur masalah yang berhubungan dengannya. Tanpa ragu, ia meracik ramuan obat itu dengan kekuatan yang ia miliki, yang ia latihnya selama 10 tahun ini. Tidak butuh waktu lama, obat itu sudah jadi dibuatnya. Obat itu pun langsung diberikan kepada Nona Liu untuk mengobati jerawatnya. Walaupun obat itu seperti kotoran dan terlihat sangat menjijikan, sehingga membuat Nona Liu ragu-ragu mengoleskan obat itu. Tiba-tiba Qin Li langsung mengambil obat itu dan cepat menempelkan obat itu ke wajah Nona Liu. Setelah itu, Nona Liu pergi ke toilet sembari menahan rasa begitu jijik dan terlihat akan menangis. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan Nona Liu. Nona Liu pun sangat terkejut melihat perubahan wajahnya yang sangat drastis, terlihat sangat cantik dan bersih. Bukan hanya Nona Liu, orang-orang yang berada di sana ikut terkejut. Nona Liu bertanya bagaimana Qin Li bisa melakukannya. Itu benar-benar hal yang ajaib. Qin Li menjelaskan permasalahan dalam tubuh Nona Liu dan cara pemakaian kosmetik Nona Liu. Jadi, Qin Li mengatasi permasalahan di dalam tubuh Nona Liu. Nona Liu bertanya kembali, "Anak muda, apakah kau bisa menyembuhkan penyakit lain?" "Aku tidak yakin menjawab pertanyaanmu jika aku tidak melihat kondisi pasien terlebih dahulu." Nona Liu memberikan tawaran kepada Qin Li. Jika ia bisa menyembuhkan penyakit pamannya yang sangat rumit, maka Nona Liu akan memberikan biaya pengobatan sebesar 500.000 yuan. Tanpa basa-basi, Qin Li menyetujuinya. Akan tetapi, Qin Yin berusaha mencegah Qin Li karena dia bukan seorang dokter. Dengan ekspresi yang sangat marah, lagi-lagi Qin Yin berkata, "Keluarga Su tidak akan memikul tanggung jawabmu." Dengan tatapan dingin, Qin Li berkata, "Kalau terjadi masalah, aku akan menyelesaikannya sendiri. Tidak akan membawa masalah untuk keluarga Su." Scene berpindah di sebuah rumah sakit kota Yansheng. Terlihat seorang dokter menjelaskan perihal kesehatan ayah Liu Zeng, wali kota Yansheng yang semakin memburuk. Beberapa saat kemudian, Nona Liu datang bersama Qin Li. Nona Liu memperkenalkan Qin Li kepada wali kota Zeng sebagai dokter pengobatan tradisional Cina yang sangat luar biasa yang bisa menyembuhkan penyakit pamannya. Akan tetapi, karena Qin Li terlihat sangat muda, wali kota Zeng meminta lisensi medis Qin Li. Namun, Qin Li tidak bisa menunjukkan lisensi medis karena ia tidak sekolah di kedokteran. Tentu saja membuat wali kota Zeng sangat marah kepada Nona Liu. Dengan terpaksa Nona Liu meminta Qin Li untuk pergi. Tiba-tiba, suster keluar dari ruang ICU mengabarkan kondisi pasien sangat melemah. Melihat kondisi ayahnya melemah, membuat wali kota Zeng khawatir. Namun dokter pun sudah melakukan semampunya. Namun, hasilnya sangat nihil. Nona Liu memberikan saran agar Qin Li memeriksa kondisi ayah Zeng. Namun, Zeng tetap menolak. Karena dokter terbaik saja yang berada di kota Yanzeng sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wali kota Zeng mengusir Qin Li yang masih berada di sana. Lantas Qin Li pun pergi dari ruangan itu. Ternyata di luar sudah ada Qin Yin yang sedang menunggu dan mengajaknya pulang ke rumah. Sementara itu, tiba-tiba ayah Zeng kejang-kejang dan di layar monitor terlihat sudah tidak ada detak jantungnya. Dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya berdiam diri, sedangkan wali kota Zeng menangis sangat kencang. Tiba-tiba Qin Li menerobos masuk, meminta semuanya minggir dan mengatakan pasien masih bisa diselamatkan. Qin Li mengeluarkan jarum lalu membuka baju pasien. Setelah itu, menyalurkan energi tenaga dalam ke jarum itu, kemudian menusukkan di titik akupuntur pasien tersebut. Beberapa saat kemudian, pasien bergerak dan mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Ayah Zeng akhirnya siuman. Wali kota Zeng dan Liu merasa sangat senang. Ketika Qin Li akan meninggalkan mereka semua, wali kota Zeng bertekuk lutut, meminta maaf kepada Qin Li karena berperilaku buruk terhadapnya. Qin Li tidak mempermasalahkan perlakuan wali kota Zeng. Yang terpenting bagi Qin Li bisa menyelamatkan nyawa orang. Setelah menyelamatkan paman Nona Liu,
Ia meminta nomor rekening Qin Li untuk mentransfer uang 5.000 yuan yang sebelumnya ia tawarkan kepada Qin Li. Lalu, Qin Li dan Qin Ying pulang ke rumah. Ia disambut oleh ibu Qin Ying.